Hampir 7 bulan berlalu, Mahkamah Konstitusi akhirnya akan membacakan putusan uji materi syarat batas usia Capres-Cawapres pada Senin 16 Oktober mendatang. Mengutip apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, urusan batas usia Capres-Cawapres seharusnya bukan ranah MK. Namun ada frasa yang disisipkan pemohon, yakni berpengalaman menjadi kepala daerah. Benarkah frasa ini akan memuluskan jalan Prabowo meminang Gibran di Pilpres 2024? Saya akan mengulasnya bersama dengan anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade, anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, dan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Selamat malam, Bang Andre, Mbak Titi, Mas Adi. Selamat malam, Selamat malam, Mbak Sylvia, Mas Adi, Pak Andre. Adi Prayetno. Oke, baik. Bang Andre, jelang putusan MK, DPC, DPD, serta saya Partai Gerindra kan mulai terang-terangan ya menyerukan dukungan agar Gibran menjadi cawapres Prabowo. Ini kebetulan atau sudah by design? Saya rasa ini kan aspirasi dari teman-teman ya untuk mengusulkan, karena memang nama Mas Gibran itu kita lihat diusulkan oleh berbagai kelompok kepada Pak Prabowo, mulai dari relawan-relawan Pak Jokowi, bahkan juga dari partai-partai pendukung yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Nah, mungkin melihat ini ada teman-teman di Partai Gerindra yang ingin mengungkapkan suara dan aspirasi mereka, sehingga ada DPC yang di Tangerang Selatan hari Sabtu yang lalu, bahkan hari ini di kampung saya di Kota Bukit Tinggi gitu, dan juga saya partai Satria, bahkan saya dengar mungkin besok Tidar juga akan mendeklarasikan diri. Itu kan bagian dari aspirasi yang ada. Tapi tentu sekali lagi keputusannya tentu diambil oleh para ketua umum partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Karena keputusan itu ada di forum komunikasi musyawarah untuk mufakat para ketua umum bersama Pak Prabowo nantinya. Oke. Dan aspirasi itu semakin kencang ketika MK akan memutuskan Senin pekan depan? Itu kan sah-sah saja. Teman-teman di Gerindra maupun teman-teman di relawan ataupun partai lain ingin menyampaikan aspirasi untuk mendukung Mas Gibran. Itu bagian dari demokrasi, hal yang wajar dan lumrah, karena mungkin melihat Mas Gibran wali kota yang punya prestasi, lalu beliau tokoh representasi milenial, kita tahu pemilih mayoritas di Pilpres 2024 ini adalah milenial, dan tentu anak-anak muda ingin menjadi subjek bukan lagi objek seperti dahulu kala. Ya, mungkin saja ini ada aspirasi-aspirasi yang ingin disampaikan. Menurut saya hal-hal yang lumrah dan wajar saja. Tapi apakah nanti Mas Gibran yang terpilih? Tentu ada dua. Pertama, kita lihat hasil tanggal 16 Oktober, apakah MK mengabulkan gugatan bahwa Mas Gibran bisa lolos secara konstitusi. Yang kedua, tentu hasil keputusan musyawarah untuk mufakat. Apakah Mas Gibran yang diputus, atau ada nama Pak Erick Thohir, atau namanya Pak Erlangga, atau nama yang lain. Saya juga nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, apakah ini hanya aspirasi dari internal Gerindra atau memang Prabowo sendiri sudah meminta langsung kepada Gibran? Kita simak dulu pernyataan dari Gibran berikut ini. Dari siapa aja kemarin, alat-alat sama ya silahkan ditampung aja. Artinya kalau komunikasi dengan Pak Prabowo gimana dengan Mas Gibran? Ya saya dengan semuanya komunikasi. Terkait hal ini juga dengan Pak Prabowo tentang cawapres. Itu saya kembalikan lagi ke beliau. Relawan ya kami naungi semua suaranya. Artinya Pak Prabowo juga sempat meminta Mas Gibran untuk jadi cawapres belum? Pak Prabowo sudah sempat meminta Mas. Dan semua orang kan udah tahu, beliau udah minta berkali dan sudah saya laporkan ke pimpinan. Oke, Bang Andre, jadi Gibran juga terang-terangan mengaku bahwa Prabowo sudah berkali-kali minta dirinya jadi cawapres Prabowo. Apakah tawaran ini atau permintaan ini masih berlaku sampai saat ini? Saya rasa Gerindra partai taat konstitusi ya. Kita masih menunggu apakah memang 16 Oktober nanti memang Mas Gibran diperbolehkan secara konstitusi untuk ikut kontestasi. Nah, mungkin setelah itu nanti akan ada pengambil keputusan. Tapi yang saya dengar sebagai kader Partai Gerindra, saya mendengar aspirasi berbagai DPC kota dan kabupaten yang ada
di berbagai daerah di Indonesia. Bahkan saya partai Gerindra juga, selain Satria juga saya dengar tidak, insya Allah akan segera mendeklarasikan mendukung Mas Gibran. Dan ini sangat genuine ya. Jadi memang tidak ada perintah, tapi memang aspirasi yang keluar dan muncul dari bawah. Tapi sekali lagi ini kan usulan. Keputusan tentu ada di tangan Pak Prabowo bersama para ketua umum partai-partai politik yang ada dengan dapat forum nanti kolektif kolegial dengan cara musyawarah. Oke, Bang Andre. Ya, Mas Adi, kalau jelang putusan MK, kita lihat sekarang suara-suara internal Gerindra untuk menduetkan Prabowo dengan Gibran itu kan kian nyaring. Apakah ini sudah pede MK akan mengabulkan uji materi batas usia Capres-Cawapres sehingga dari internal pun pede untuk menyuarakan duet Prabowo-Gibran? Halo Mas Adi. Tadi nggak kedengaran sedikit. Baik, Mas Adi, saya ulangi lagi ya. Jadi kalau jelang putusan MK saat ini kan suara-suara internal Gerindra untuk menduetkan Prabowo dengan Gibran itu makin nyaring. Apakah karena sudah pede MK akan mengabulkan uji materi batas usia Capres-Cawapres? Kalau melihat kecenderungan rata-rata, rasa-rasanya memang Partai Gerindra ini seakan mendapatkan angin surga di atas angin, bahwa seakan-akan bahwa Mahkamah Konstitusi itu akan memutuskan judicial review yang dilakukan oleh sejumlah kelompok tertentu ya, bahwa ambang batas syarat umur tetap 40 tahun, tapi kan ada klausul lain yang kemudian akan diloloskan. Sedang atau pernah menjabat sebagai kepala daerah, itu kan klausul tambahan yang paling mungkin akan diloloskan. Tentu ini adalah bekal sebenarnya bagi Gerindra untuk mendapatkan supaya ada angin surga yang bisa dikapitalisasi, terutama untuk meyakinkan Gibran sebagai sosok yang bisa mendampingi Prabowo Subianto. Itu tahap pertama ya Mbak. Yang kedua, nanti pastinya bagaimana tergantung Gibran apakah akan mengambil kesempatan ini atau tidak. Jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan, karena secara prinsip Gibran saat ini masih menjadi kader PDIP dan tetap sebagai replika politik. Jadi Gibran ini bukan hanya sebatas wali kota Solo, bukan hanya sebatas kader PDIP, tapi dianggap sebagai representasi dari wajah politik, sebagai representasi dari keinginan politik dari Jokowi. Ini kan yang sebenarnya sedang ditunggu-tunggu betul oleh publik. Oleh karena ini, bagi saya menjadi penting kita cermati ke depan. Jangan-jangan ini hanya sebatas angin lalu, tapi tidak terwujud. Tapi kalau melihat pembicaraan di media, di kalangan aktivis, pekerja-pekerja politik, rasa-rasanya gugatan ini akan dikabulkan. Terutama ada kesempatan bahwa mereka yang pernah ataupun sedang menjabat kepala daerah punya kesempatan untuk bisa tanding di 2024. Pasti mengacunya kepada Prabowo Subianto. Nah yang ketiga Mbak Sylvia, saya kok bertanya-tanya, kalau memang Gibran itu tertarik maju, kenapa tidak duet dengan Ganjar misalnya atau dengan Anies Baswedan? Kenapa harus dengan Prabowo Subianto? Toh dua sosok ini sama-sama anak bangsa katanya yang punya kesempatan untuk bisa maju di 2024. Ini yang sebetulnya membuat kenapa orang sampai saat ini berspekulasi, jangan-jangan memang ada hubungan yang tidak terlampau tuntas gitu ya antara Jokowi dengan PDIP yang kemudian membuat manuver-manuver politiknya itu terjadi di mana-mana, termasuk mengupayakan supaya Gibran yang sebenarnya secara undang-undang itu belum memenuhi syarat untuk maju. Baik. Kalau mau jujur sebenarnya gugatan yang dilakukan oleh sejumlah orang ke Mahkamah Konstitusi termasuk tawaran terbuka Gerindra kepada Gibran secara tidak langsung ini kan ngajak perang terbuka PDIP, karena apapun judulnya PDIP itu sudah memutuskan bahwa kader mereka namanya Pak Ganjar Pranowo lah yang diusung sebagai kandidat capres, bukan yang lainnya. Tentu bagi PDIP nggak nyaman ini sebagai manuver-manuver yang dianggap bagi mereka sebagai upaya untuk memecah belah, sebagai upaya untuk mengurangi kekuatan politik mereka menghadapi di 2024, mengingat Gibran ini adalah anak presiden. Ini yang menurut saya kalau menjadi maju, maka ini akan memanaskan situasi politik di 2024. Saya membayangkan pemilu. Ditahan dulu sampai situ Mas Adi karena kita harus break. Intinya adalah kalau Prabowo sampai jadian dengan Gibran, apakah ini berarti ada yang mau mengajak perang dengan PDI Perjuangan? Dan untuk Mbak Titi, tadi Mas Adi mengatakan rasa-rasanya ini kecenderungannya MK akan mengabulkan permohonan tersebut. Bagaimana rasanya menurut Perludem? Kita akan bahas nanti pemirsa usai jeda.
didukung oleh Top Coffee susu gula aren Tubruk. Pengen lagi. Top enaknya. Mbak Titi, hari ini jadwal pembacaan putusan atas uji materi batas usia Capres-Cawapres dirilis dan isu bahwa MK akan mengabulkan permohonan itu kan semakin kencang. Apakah itu hanya spekulasi liar atau proses sidang selama ini yang diikuti oleh Perludem juga menunjukkan MK punya kecenderungan akan mengabulkan uji materi ini? Ya, dinamika yang berlangsung akhir-akhir ini seperti deja vu ya, Mbak Sylvia. Karena di dalam pengujian undang-undang pemilu terkait dengan sistem pemilu, itu juga kan teori konspirasi dan spekulasinya luar biasa. Putusannya belum dibacakan, sudah ada yang menskenariokan 6-3 dan seterusnya. Jadi alih-alih yang terjadi saat ini, yudisialisasi politik di mana hakim dan pengadilan ditarik masuk untuk memutuskan persoalan-persoalan politik, tetapi juga di saat yang sama terjadi politisasi yudisial. Jadi bagaimana yudisial kita, kehakiman kita, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, dibawa di dalam pusaran politik praktis dan seolah-olah MK menjadi penentu begitu. Dan itu bahaya sekali menempatkan legitimasi atas sesuatu yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang pada Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi jangan sampai kemudian situasi hari ini mendelegitimasi Mahkamah Konstitusi yang perannya di pemilu kita masih akan sangat panjang dan banyak. Nanti perselisihan hasil pemilu juga akan diselesaikan oleh MK, Pileg, Pilpres. Perselisihan hasil pilkada juga akan diselesaikan oleh MK. Terbayang tidak kalau spekulasi seperti ini menggambarkan seolah-olah putusan Mahkamah Konstitusi dalam RPH, Rapat Permusyawaratan Hakim, itu bocor. Jadi misalnya ada yang mengatakan ini sudah 5-4 begitu ya, lalu ada 4-1-4. Ini kan tendensi bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai kekuasaan kehakiman yang mestinya betul-betul mandiri, independen, itu tidak steril dari kebocoran-kebocoran informasi yang itu bisa mengganggu kredibilitas Mahkamah Konstitusi. Jadi ini sangat disayangkan sekali ya. Nah, yang kedua, saya sendiri masih percaya pada Mahkamah Konstitusi dan memang kita harus lekatkan kepercayaan itu karena ini pertaruhan kredibilitas MK yang perannya di pemilu sangat besar. Bayangkan undang-undang pemilu itu adalah undang-undang terbanyak yang diuji ke Mahkamah Konstitusi. Beberapa putusan bahkan menjadi landmark decision atau putusan yang mengubah lanskap ketatanegaraan kita soal sistem pemilu, soal penyelesaian perselisihan hasil, penataan daerah pemilihan, dan seterusnya. Nah, jangan sampai kemudian di putusan ini Mahkamah Konstitusi tergelincir, mengubah sesuatu yang bukan menjadi kewenangannya, itu menjadi seolah-olah otoritas MK menyatakan soal umur. Pertama, ini kan memang ada beberapa klasifikasi permohonan, Mbak Sylvia. Satu yang meminta agar umur itu diturunkan. Ada yang meminta 35, ada yang meminta 25, ada yang meminta 21, ada yang meminta 30. Tetapi juga ada yang meminta persyaratan pengecualian selain umur. Pernah menjadi penyelenggara negara atau pernah menjadi kepala daerah provinsi atau kepala daerah kabupaten kota. Nah, persoalan tadi itu tidak ada isu konstitusionalitasnya. Karena kalau kita kembali ke konstitusi pasal 6 ayat 2 itu disebutkan syarat-syarat menjadi calon presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dan kalau kita melihat histori pembahasan perubahan undang-undang dasar, itu disepakati oleh para pengubah undang-undang dasar soal umur dan persyaratan soal kewarganegaraan, mampu secara jasmani rohani, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain begitu dari negara lain. Itu semua selain dari itu diatur dengan undang-undang karena itu menjadi legal policy. Nah, deklarasi-deklarasi lalu kemudian misalnya berbagai alat peraga yang sudah terpasang, itu sesungguhnya mendiskreditkan Mahkamah Konstitusi. Seolah-olah ini Mahkamah Konstitusi ini sudah bocor. Putusan-putusan yang tadi dispekulasikan itu sudah akan menjadi putusan tanggal 16. Bagi saya itu berbahaya sekali. Kita membawa Mahkamah Konstitusi dalam politisasi yudisial dan bagian dari politik praktis yang mestinya itu tidak terjadi karena Mahkamah Konstitusi akan sangat punya peran besar dalam pemilu kita. Bayangkan kalau orang tidak percaya Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan nanti perselisihan hasil pemilu, hasil pilkada, dan terutama pilpres. Itu akan sangat buruk bagi masa depan pemilu kita.
Baik, aroma kebocoran putusan MK ini kan makin banyak dibahas ketika koleganya Mas Adi Praitno, Yunarto Wijaya yang merupakan analis politik juga, itu men-tweet, Mahkamah Keluarga sudah memutuskan ponakan Om diperbolehkan terus melaju meskipun pada akhirnya tweetnya dihapus ya Mas Adi. Kita menduga konteksnya adalah putusan MK dan kita tahu Ketua Hakim MK Anwar Usman adalah omnya Gibran. Apakah memang sulit memisahkan faktor keluarga dengan putusan MK nanti? Ya mestinya dua hal yang terpisah Mbak, karena apapun Mahkamah Konstitusi itu adalah lembaga independen yang mestinya tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Tapi kalau membaca peristiwa politik, jadi tidak bisa dilepaskan dari konteks yang ada. Soal kebocoran, soal dugaan-dugaan, soal bagaimana Hakim Konstitusi saat ini misalnya lebih unggul, yang lebih pro ketimbang yang menolak ya soal judicial review itu kan sudah sampai kepada publik. Kalau ada orang seperti pengamat politik seperti Mas Toto itu sudah bilang begitu, tentu sudah dapat info yang saya kira relatif agak valid ya. Meski kita tidak pernah tahu apa yang sesungguhnya akan terjadi, tapi yang jelas seringkali ruang-ruang yang selama ini tidak pernah terjangkau, itu seringkali dapat bocoran di berbagai tempat. Saya juga hampir 2 minggu ini selalu ditanyakan oleh teman-teman media yang pertanyaannya menodong. Kita dengar info Bang bahwa keputusan MK katanya sangat mungkin mengabulkan soal judicial review tentang bahwa syarat untuk menjadi maju di 2024 pendampingnya Prabowo, Mas Gibran Rakabuming Raka itu akan dikabulkan. Kita kan bingung cara menjawabnya. Oleh karena itu Mbak Zilvia, yang paling penting adalah Mahkamah Konstitusi itu memang harus terbebas dari kepentingan politik ya, karena publik kita kan sudah rasional, publik kita itu sudah melek politik, publik kita itu sudah memantengi semua proses-proses politik yang ada. Karena begini, kalau judicial review ini kemudian dikabulkan, juga pasti akan bertanya bagaimana nasibnya tentang gugatan ambang batas maksimal umur calon presiden 70 tahun. Kan ini juga akan ditagih kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau satu diterima, mestinya judicial yang lain itu juga diterima. Semua orang tahu ini tidak ada yang kebetulan, pasti ada nuansa politiknya, terutama untuk memastikan Gibran itu dipastikan untuk bisa maju di 2024. Minimal secara persyaratan tidak ada kendala. Kan itu pertanyaannya. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi janganlah genit misalnya terlampau jauh untuk cawe-cawe dalam urusan apakah syarat ini bisa diamplifikasi sebagai bagian dari kepentingan politik tertentu ataupun tidak. Karena ini akan berbuntut panjang sebenarnya. Ya. Oke, baik. Bang Andre, katakanlah memang ada potensi MK mengabulkan permohonan ini, tapi apakah Presiden Jokowi akan merestui? Apakah Pak Prabowo sudah minta restu kepada Presiden Jokowi untuk bisa meminang putra sulungnya, Gibran? Ini dijawab setelah pesan-pesan berikut ini sekarang. Sekarang dong, Bang Andre. Oh sekarang. Ini biasa Zilvi begitu, habis bertanya setelah pesan-pesan berikut ini Bang Andre. Jadi begini Zilvi. Saya senang mendengar pernyataan Adi ini. Mirip-mirip kayak Mas Toto itu, curiganya luar biasa sama MK. Kita tidak tahu ya apa keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Apakah Mahkamah Konstitusi tanggal 16 besok merubah batas minimal usia atau tidak? Kan tidak ada yang tahu. Yang tahu ada 9 hakim MK itu. 9 ya? Hakim MK itu ya Mbak Titi? Bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas. Kita nggak tahu, nanti kita ketahui nanti setelah tanggal 16 dibacakan. Nah, apakah? Jadi kami tidak mungkin berandai-andai. Kalau memang belum ada keputusan, apa yang akan didiskusikan? Tapi yang jelas, kalau seandainya ya, nanti Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mas Gibran bisa masuk, tentu sesuai aspirasi yang masuk ke Pak Prabowo, tentu oleh Pak Prabowo akan disampaikan, dibicarakan dengan Mas Gibran dan tentu para ketua umum partai politik. Baik, kalau begitu kita tunggu saja tidak nanti. Ingin berandai-andai, saya tidak tahu kalau Adi atau Mbak Titi mungkin antenanya tinggi, bisa tahu keputusan. Tapi kami tidak tahu keputusannya apa. Gitu. Tidak ingin berandai-andai, tapi harus bersiap-siap, Bang Andre. Oke, baik. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi kita sudah tangkap maksudnya. Terima kasih Bang Andre, Mbak Titi, dan juga Mas Adi. Sama-sama kita nantikan ya putusan MK Senin depan. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.